Halo para peminat wawasan, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita masih menghadapi begitu banyak masalah di negara kita? Dari mulai kesenjangan sosial yang mencolok, kemiskinan yang merajalela, hingga korupsi yang seakan-akan tak berujung. Apakah ini hanya sebuah kebetulan semata? Atau mungkin ada akar masalah yang lebih dalam yang telah tertanam sejak ratusan tahun yang lalu? Bayangkan sebuah pohon yang besar. Pohon ini telah tumbuh selama berabad-abad, namun akar-akarnya terbelit oleh gulma yang kuat. Gulma ini menghambat pertumbuhan pohon, bahkan mengancam untuk menumbangkannya. Begitu pula dengan bangsa Indonesia. Sejarah panjang penjajahan telah menanamkan akar-akar kolonialisme yang dalam di tanah air kita. Akar-akar ini terus tumbuh dan berkembang mempengaruhi segala aspek kehidupan kita hingga saat kini. Selama 350 tahun, Belanda menjajah Nusantara. Mereka datang dengan membawa kapal-kapal besar, senjata, dan ambisi untuk menguasai kekayaan alam kita. Namun, di balik kedok perdagangan, mereka melakukan eksploitasi yang kejam terhadap rakyat Indonesia. Misalnya, menyuruh masyarakat Indonesia untuk melakukan tanam paksa. Ini adalah salah satu warisan pahit penjajahan Belanda di Indonesia. Bayangkan, petani di Indonesia dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan indigo untuk kepentingan Belanda. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada pemerintah kolonial tanpa mendapatkan upah yang layak. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar telah lepas dari belenggu kolonialisme? Atau apakah warisan penjajahan masih terus menghantui kita hingga saat ini? Mari kita telusuri bersama-sama bagaimana dampak jangka panjang kolonialisme Belanda terhadap negara Indonesia. Belanda datang ke Indonesia bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penjara. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam kita secara besar-besaran. Hutan-hutan ditebang untuk perkebunan, tambang-tambang dibuka tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Semua hasil bumi yang bernilai tinggi seperti rempah-rempah, minyak bumi, dan mineral diekspor ke Eropa dengan harga yang sangat murah. Dampaknya, eksploitasi berlebihan di masa lalu telah meninggalkan bekas luka yang dalam pada lingkungan kita. Deforestasi, kerusakan tanah, dan pencemaran lingkungan telah menjadi masalah serius yang kita hadapi saat ini. Selain itu, ketergantungan kita pada komoditas ekspor membuat ekonomi kita rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Selain itu, Belanda membangun sistem ekonomi yang sangat menguntungkan mereka. Mereka memaksa kita untuk menanam tanaman ekspor dan membeli produk-produk dari Belanda. Industri dalam negeri kita kehambat perkembangannya. Akibatnya, ekonomi kita menjadi sangat tergantung pada Belanda. Dampaknya, struktur ekonomi yang tidak seimbang ini masih kita rasakan hingga kini. Kita masih sangat bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Industri manufaktur kita masih lemah, dan kita masih banyak mengimpor barang-barang konsumsi dari negara lain. Tak hanya itu, sistem ekonomi kolonial telah membuat kita kehilangan kemampuan untuk memproduksi barang-barang yang kita butuhkan sendiri. Kita menjadi sangat bergantung pada produk impor dari negara-negara maju. Hal ini tidak hanya membuat kita rentan terhadap krisis ekonomi global, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Lantas, bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini? Jawabannya sederhana namun tidak mudah. Kita harus membangun ekonomi yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan inklusif. Kita juga harus mengurangi ketergantungan pada sektor primer, mengembangkan industri dalam negeri, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Belanda dengan sengaja memecah belah masyarakat Indonesia. Mereka mempertentangkan satu kelompok dengan suatu kelompok lainnya berdasarkan suku, agama, dan kelas sosial. Hal ini dilakukan untuk melemahkan perlawanan rakyat Indonesia dan mempermudah penguasaan. Dampaknya, perpecahan yang ditanamkan oleh Belanda masih terasa hingga kini. Konflik horizontal antar kelompok masih sering terjadi dan menghambat persatuan kesatuan bangsa. Kita masih sering melihat diskriminasi dan ketidakadilan berdasarkan identitas. Lalu, kolonialisme Belanda juga menciptakan struktur kelas sosial yang sangat kaku. Di puncak terdapat kelompok penjajah dan orang-orang pribumi yang berkolaborasi dengan mereka. Di bawahnya terdapat kelas menengah pribumi yang memiliki pendidikan, dan di bagian bawah terdapat kelas pekerja dan petani. Dampaknya, warisan struktur kelas sosial ini masih terlihat jelas dalam masyarakat kita. Kesenjangan sosial yang sangat lebar masih menjadi masalah besar.
Akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya masih sangat tidak merata. Selain itu, kolonialisme Belanda juga membawa nilai-nilai Barat yang individualistis dan materialistis. Nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia mulai terkikis. Dampaknya, perubahan nilai-nilai ini telah melemahkan solidaritas sosial. Kita sering melihat egoisme dan individualisme yang tinggi dalam masyarakat. Warisan kolonialisme dalam bidang sosial sangat kompleks dan masih terasa hingga saat ini. Untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan bersatu, kita perlu memperkuat persatuan, memperbaiki kualitas pendidikan, dan memperkuat nilai-nilai luhur. Ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga membangun sistem politik yang dirancang untuk mengontrol dan menindas rakyat. Mereka membentuk birokrasi kolonial yang kaku dan berlapis-lapis, di mana orang pribumi hanya menempati posisi bawah. Setiap gerakan perlawanan atau nasionalisme selalu dihadapi dengan penindasan yang kejam. Warisan sistem birokrasi kolonial ini masih terasa hingga kini. Birokrasi kita seringkali dianggap lamban, kaku, dan korup. Warisan penindasan juga membuat banyak orang takut untuk bersuara dan berpartisipasi dalam politik. Akibatnya, partisipasi politik masyarakat masih rendah dan kualitas demokrasi kita masih perlu ditingkatkan. Lalu, Belanda hanya memberikan kesempatan kepada segelintir orang pribumi untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan kolonial. Orang-orang ini seringkali menjadi kolaborator dan menjalankan kebijakan kolonial. Dampaknya, struktur politik yang diciptakan oleh Belanda telah membentuk elit politik yang cenderung mempertahankan status quo. Akibatnya, sulit bagi orang-orang dari kalangan bawah untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Tak hanya itu, meskipun dulu Belanda membawa konsep demokrasi ke Indonesia, namun implementasinya sangat terbatas. Demokrasi yang diterapkan hanya bersifat formal dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Dampaknya sekarang dari warisan demokrasi yang cacat ini membuat kita kesulitan membangun demokrasi yang kuat dan berakar pada nilai-nilai Pancasila. Terakhir, sistem pemerintahan kolonial yang korup dan nepotis menjadi contoh buruk bagi kita. Pejabat kolonial seringkali menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Dampaknya, warisan korupsi ini masih terus menghantui kita. Korupsi menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan dan menghambat pembangunan. Warisan kolonialisme dalam bidang politik sangat kompleks dan masih terasa hingga saat ini. Untuk membangun sistem politik yang lebih baik, kita perlu belajar dari sejarah dan melakukan berbagai reformasi. Kolonialisme Belanda membawa budaya Eropa ke Indonesia. Proses akulturasi atau pencampuran budaya pun tak terhindarkan. Bahasa Belanda, pakaian Eropa, hingga bangunan-bangunan bergaya kolonial mulai mengakar di Nusantara. Dampaknya, percampuran budaya ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari Belanda. Arsitektur kota-kota besar pun dipengaruhi oleh gaya Eropa. Meski demikian, percampuran ini juga memunculkan identitas baru yang unik, yakni identitas Indonesia yang kaya akan keberagaman. Lalu, untuk memperkuat kekuasaan, kolonialisme Belanda berusaha menindas dan merendahkan budaya lokal. Tradisi, adat istiadat, dan bahasa daerah seringkali dianggap primitif dan kuno. Akibatnya banyak tradisi yang terlupakan atau bahkan ditinggalkan. Dampaknya, tradisi lokal kita hilang dan menyebabkan kehilangan akar budaya kita. Generasi muda saat ini seringkali kurang mengenal budaya leluhurnya. Padahal tradisi lokal menyimpan nilai-nilai luhur yang dapat menjadi fondasi bagi pembentukan karakter bangsa. Warisan kolonialisme dalam bidang budaya sangat kompleks. Di satu sisi, kita mendapatkan pengaruh positif seperti perluasan wawasan dan pertukaran budaya. Di sisi lain, kita juga mengalami kehilangan dan tantangan dalam menjaga identitas budaya asli. Kita telah membahas panjang lebar tentang dampak kolonialisme Belanda di Indonesia. Sepertinya kita seperti sedang mengupas lapisan demi lapisan sebuah bawang. Semakin dalam kita mengupas, semakin banyak lapisan masalah yang kita temukan. Sudah saatnya kita melepaskan belenggu masa lalu dan menatap masa depan dengan penuh optimisme. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai pengingat bahwa kita mampu mengatasi segala rintangan. Bersama-sama, kita bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Sejarah adalah cerita kita bersama. Setiap individu memiliki peran dalam mencatatkan sejarah. Mari kita sama-sama menggali lebih dalam tentang sejarah bangsa kita. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah Indonesia. Dan pastinya subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya.
Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di next video.